Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang, teman-teman semua. Ini saya lihat para narasumbernya sudah pada hadir ya. Mbak Febri sudah ada hadir. Selamat siang, Mbak Febri. Selamat siang, Susi. Selamat, oke. Mbak Febri udah bergabung. Eh, Kak Theo udah bergabung juga. Halo, Kak Theo. Selamat bergabung. Halo, selamat siang. Selamat siang. Eh, Mana S-nya, Kak Teo? saya sapa lagi. Kak Solikin udah ada ya? Halo, selamat siang, Kak Solikin. Sudah Iya, selamat siang. Oke. Eh, terima kasih sudah bergabung. Ada narasumber kita yang keempat juga ada Kak Wandi. Halo, selamat bergabung Kak Wandi. Dan terima kasih juga kepada Ibu Kaprodi, Ibu Siti Hadijah yang sudah bergabung. Terima Ya, kasih Bu. ya sama-sama Kak Susi. Assalamualaikum, selamat siang. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya. Ada Kak Theo, Kak Febri, Kak Ya, Bu. Solikin, Kak Ibu. Zakia, siapa lagi ada Kak Elis, Kak Wandi, dan Kak Risma, ada Kak Silvi. Semoga sehat semua. Amin. Alhamdulillah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih kepada semua yang telah hadir di acara kita siang hari ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman semua dan seluruh peserta yang telah hadir dalam acara kita hari ini. Selamat datang di acara UT Image Journey, ujian, tugas, dan motivasi ala alumni Statistika UT. Acara ini bertujuan untuk berbagi pengalaman, tips, dan motivasi dari alumni Statistika UT dalam menghadapi ujian dan tugas selama menempuh perkuliahan di UT. Semoga acara ini bisa menjadi inspirasi dan membantu kita dalam perjalanan akademik kita di UT. Amin. Sebelum acara ini kita mulai, perkenalkan nama saya Susi Indah Situmorang yang akan memandu acara kita hari ini. Kita juga kedatangan narasumber-narasumber kita yang sangat spesial. Ada 4 narasumber, tadi kita juga sudah kenalan. Nah, sebelum kita mulai acara ini, kepada Ibu Siti Hadijah selaku Kaprodi Statistika UT untuk memberikan kata sambutan. Kepada Ibu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hangat untuk para alumni, para mahasiswa statistika Fakultas Sains dan Teknologi. Yang kami hormati, yang pertama adalah narasumber siang hari ini, yaitu ada 4 alumni di sini. Yang pertama ada Kak Solikin, Kak Febrianti, Kak Theo, Kak Riswandi, dan juga Ketua Himastat tahun ini yaitu Kak Susi beserta tim, serta para hadirin, baik alumni maupun mahasiswa Statistika Fakultas Sains dan Teknologi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan rahmatnya sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan siang hari ini yang dilakukan secara daring via Zoom dengan tema yaitu UT Image Journey Ujian Tugas Motivasi ala Alumni Program Studi Statistika Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, kegiatan kali ini merupakan rangkaian dari GEMAS yang sebelumnya Ketua Hima dan tim mengundang yaitu mahasiswa berprestasi. Nah, kali ini agenda GEMAS yang kedua mengundang para alumni program studi statistika FSTUT. Jadi kegiatan ini merupakan rangkaian yang bisa dikatakan sebagai
wadah ya, khususnya untuk siang hari ini nanti para alumni akan berbagi pengalaman, semangat dan inspirasi kepada sesama alumni dan kepada mahasiswa khususnya prodi statistika. Nah, karena siang hari ini mungkin karena berpuasa ya, jadi mungkin sedikit yang hadir mungkin nanti akan menyusul yang lainnya serta kegiatan ini juga nanti akan Prodi share ke YouTube Himastat atau YouTube-nya Prodi Statistika. Nah, mengucapkan terima kasih kepada tim Hima yang telah melaksanakan kegiatan sharing ini dan juga terima kasih atas alumni atas kesediaannya yang dimana nantinya sebenarnya saya berharap kesempatan kali ini kegiatan siang hari ini akan terus berlanjut bagaimana kita bisa meningkatkan ukhuwah silaturahmi khususnya untuk prodi, mahasiswa dan para alumni. Jadi nanti para alumni mungkin akan men-share terkait dengan pengalamannya di dunia akademisi sebelumnya ya, gimana bisa bertahan, bisa menjalankan kegiatan aktivitas perkuliahannya di UT, bagaimana menghadapi ujian, bagaimana menghadapi tugas, dan juga bagaimana bisa termotivasi ya, sehingga bisa lulus tepat waktu. Semoga nanti akan para mahasiswa bisa mendapatkan inspirasi dari para alumni nantinya ya. Selain itu juga ini juga merupakan suatu momen dan juga kesempatan untuk bisa selain menggali wawasan dan juga bisa membangun jaringan ya, apalagi mahasiswa UT kan tersebar dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi ini bisa dikatakan setelah ini mungkin ada kegiatan atau jaringan informasi bisa terkait dengan kegiatan alumni, misalkan pekerjaan atau misalkan ada proyek atau kegiatan yang terkait dengan statistika ataupun yang di luar statistika gitu ya. Akhir kata, saya selaku Kaprodi Statistika mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan siang hari ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Kak Sis. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Hadijah yang telah membuka acara kita hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Kak Jakia untuk memandu acara sesi diskusi kepada para narasumber kita. Kepada Kak Jakia selaku moderator kita kali ini, saya persilahkan. Baik Kak Susi, halo kakak-kakak semua. Perkenalkan saya Zakia selaku moderator yang akan memandu diskusi atau bincang-bincang santai kita di siang hari ini. Sebelumnya apa kabar nih kakak-kakak semuanya? Atau dari peserta juga nih, gimana nih siang hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke. Nah, jadi siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama alumni Statistika UTNI. Pastinya akan membawa insight yang luar biasa seputar tips and tricks menyelesaikan studi di program studi Statistika Universitas Terbuka. Oke. Langsung aja nih kita kenalan sama kakak-kakak keren kita. Untuk yang pertama ada Kak Solikin. Halo Kak Solikin. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Solikin kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Solikin ini tuh baru lulus di kemarin ya, 2024 ya? Iya, Oke, nah untuk sekarang kegiatannya apa Kak Solikin? saya usaha dari awal memang usaha gitu. Oke, nah mungkin bisa langsung diceritain aja nih ya, kita kan mau ngomongin seputar ujian, tugas, dan motivasi
kan pastinya kayak Kak Solikin tadi latar belakangnya adalah usaha. Kita mau tahu juga nih motivasi Kak Solikin kuliah di Statistika UT, kemudian tantangan-tantangan apa aja yang Kak Solikin hadapi selama berkuliah di UT sampai akhirnya selesai nih. Boleh deh Kak Solikin langsung diceritain aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini langsung terima kasih pada teman-teman, terutama kepada Ibu Kaprodi atas kesempatan mengundang kami untuk berbagi pengalaman ketika jadi mahasiswa UT. Saya masuk UT tahun 2020 awal, itu masuknya terakhir pokoknya kurang 2 hari begitu, sudah penutupan pembayaran gitu. Jadi mepet antara buku BMP datang sama tuton pertama yang saya ikuti itu mepet sekali. Nah, jadi dari pengalaman itu, ini langsung saja ya, soalnya waktunya mepet katanya 10 menit. Jadi pertama dari pelajaran itu, saya semester selanjutnya itu saya registrasi itu sebelum UAS berlangsung, itu saya sudah registrasi semester depannya. Ketika UAS semester berjalan itu selesai, BMP datang dan saya bisa nyicil belajar. Karena saya masuk di UT itu programnya itu paket, jadi kan tidak bisa milih. Jadi setiap bayar ya langsung paketannya itu sudah datang, nah, gitu. Jadi saya menyadari pertama itu ternyata masuk statistik itu tidak seperti yang saya bayangkan pertama. Jadi kok ini matematika macam-macam begitu. Jadi saya harus mensiasati mengambil start lebih awal setiap semester gitu. Walaupun kadang-kadang buku yang saya baca itu ya sampean sendiri semuanya memahami BMP buku UT itu kayak apa. Yang saya lihat yang misalkan sosiologi itu aja masih bingung dibaca, apalagi yang ada banyak rumus itu. Apalagi dengan salah ketik, salah rumus itu, ya, ini termasuk kritik untuk bagian BMP lah, untuk buka prodi. Mudah-mudahan ini ditindaklanjuti. Mungkin 3 tahun sekali atau harus ada buku itu dicek ulang gitu, biar mahasiswa itu enak membacanya. Apalagi yang masuk di UT itu kan rata-rata sudah bekerja. Kayak saya itu masuk usia 40 tahun, 41 tahun. Lulus 45 tahun itu sesuatu hari yang luar biasa. Tapi memang saya terbantu dengan kondisi corona. Ya, begitu. Corona itu artinya ujiannya itu THE. Tapi THE tidak menjamin kita nilai bagus semua. Tapi memang bagus kalau ikut tuton dengan baik, kemudian THE dikerjakan dengan baik, insya Allah nilainya baik. Tapi tidak menjamin semuanya. Nah, saya lulus dengan IPK 3,9. Itu yang 0, sekian itu sebenarnya yang B, yang amin, itu bukan THE malah. Nah, setelah ada modus ujian baru yang belum pernah saya lakukan, misalkan ujian online, kemudian tatap muka itu, malah nilai saya malah bagus. Yang nilai B, misalkan B amin itu malah nilai-nilai THE. Jadi tidak bisa dikatakan, wah ini IPK-nya bagus karena memang ujiannya THE. Tidak juga. Nah, dalam belajar kawan-kawan, dalam belajar selama saya ikut tuton, selama 8 semester 4 tahun itu saya ikut tuton, itu belum pernah ada yang tertinggal satu sesi pun. Jadi semua mata kuliah setiap minggunya dalam 8 sesi itu belum pernah saya terlewatkan. Bahkan setiap semester itu semua mata kuliah itu saya tulis di Word gitu, saya buat rangkumannya. Jadi
sesi pertama, sesi kedua, kemudian sesi ketiga, dan latihannya itu saya centangi, yang belum yang mana, itu semuanya saya kerjakan. Tidak pernah tidak, karena memang niat saya masuk kuliah itu ya pertama tolabul ilmi. Ngisi waktu luang yang baik, walaupun di umur yang sudah 40 tahun lebih, tapi saya jalani dengan apa ya, serius. Tidak pernah terlewatkan satu sesi mata kuliah apapun selama saya kuliah itu terlewati, tidak pernah saya, maksudnya tidak ada yang kosong, semuanya saya kerjakan. Dengan cara apa? Ketika saya mengerjakan diskusi dan tugas, kawan-kawan, itu belum pernah saya namanya lihat diskusi teman saya satu kelompok. Misalkan mata kuliah apa gitu ya. Jadi belum pernah, hampir ya pernah, hampir hampir tidak pernah melihat jawaban teman saya. Saya kerjakan sendiri, tidak pernah lihat punya teman. Tapi awal-awal saya melihat ini terutama permasalahan mahasiswa statistik. Sebenarnya diskusi itu tidak mendidik menurut saya, Ibu Khotijah ya. Tidak mendidik itu karena apa? Kalau tugas mungkin sangat bagus, tapi untuk diskusi ini tidak mendidik. Soalnya itu tidak mendidik, untuk diskusi itu tidak. Karena saya itu pernah itu satu mata kuliah proses stokastik kalau tidak salah. Itu ada satu diskusi yang sangat sulit, dan bahkan saya dalam 1 minggu itu mencari referensi nggak temu, baik dari YouTube, dari situs apapun itu tidak ketemu, belum ketemu. Saya lihat kok dalam 1 minggu itu tidak ada yang mengerjakan. Mbak, nanti kalau waktunya udah selesai, misal kurang 5 menit, dikabari ya, dikasih notis. Nah, itu saya biarkan. Maksudnya loh, kok tidak ada dalam waktu seminggu itu, saya tunggu teman-teman itu satu kelompok, saya itu satu kelompok tuton itu tidak ada yang mengerjakan. Terus alhamdulillah itu kira-kira ya 1 mingguan itu saya menemukan jawaban dari situs, pokoknya dari semacam situs lah. Saya pelajari lagi, saya terapkan dengan soal yang diskusi keberapa gitu, metode proses stokastik itu saya jawab. Nah, setelah saya upload itu ternyata semua teman-teman itu pada ngupload dengan jawaban yang sama. Mohon maaf, tapi saya tidak suudon ini niru, saya bukan. Tapi kenapa kok sama gitu? Dari titik komanya itu sama. Itu kelemahannya anak-anak UT itu di situ. Jadi pada nunggu temennya. Jadi tidak berusaha sendiri, menggali sendiri, padahal itu kalau kita mau betul-betul yakin dengan kemampuan sendiri, apalagi dengan internet ya, dengan internet ada, dengan YouTube ada, dengan situs apapun, ketik kata kunci apapun itu, insya Allah itu ketemu jawabannya, insya Allah pasti ada. Diperhatikan saja. Tapi kenapa kawan-kawan ini, mudah-mudahan yang kawan-kawan adik-adik baru ini saya maksudnya tidak seperti pas saya tuton ya. Mudah-mudahan supaya apa? Supaya jurusan kita itu baik dan akreditasi itu ya meningkat dengan baik. Akreditasi dari dulu terus saya lihat itu ngeri itu ya, banyak teman-teman lewat tuton itu saling minta WA, itu saling curhat, itu ternyata memang permasalahan kita itu masalah materi begitu. Jadi pemahaman materi, dan kadang tuton itu tidak memberi solusi, tidak membantu belajar, itu tidak membantu belajar memahami materi itu, tidak. Karena ya ini bocoran, jangan cerita-cerita sama tutor-tutornya. Itu tutor itu kan kadang tidak memberi, apalagi memberi kunci jawaban, memberi respon respon diskusi, memberi respon tugas, itu sama sekali tidak. Nilai 70 misalkan. Ya, ibu ini misalkan memberi 70, itu ya kita nggak tahu salah yang di itu. Jadi permasalahan UT itu, mahasiswa UT itu, terutama statistik yang saya jalani, itu kan semuanya sangat rumus-rumus begitu.
Tapi ya tidak ada, Ibu, terutama Ibu Hadijah nanti supaya jurusan kita itu lebih bagus dan tepat waktu, tidak ada yang sampai 10 tahun. 2 tahun yang lalu tuh kayak saya kenal sama mahasiswa eh, Maluku Utara itu, Maluku Utara itu. Beliau masuk tahun 2010, lulus tahun 2023, 13 tahun. Permasalahannya itu cuma di apa? Di eh, TAP, tugas akhir program. Tugas akhir program itu kan kadang-kadang menulis seperti itu pada saat apa namanya, dan mata kuliah pendukung TAP itu tidak diberikan tidak diberikan yang lebih Iya, bagus gitu. Kurang berapa? 5 menit. 2 menit lagi, Kak. Oke, oke. Demikian itu apa jalan ceritanya seperti itu. Jadi mohon mahasiswa-mahasiswa, teman-teman UT statistik itu belajar sungguh-sungguh dengan kemampuan sendiri. Kalau perlu itu tidak perlu melihat jawaban diskusi teman, karena yakin diskusi teman itu belum tentu betul, dan soal-soal tuton untuk untuk diskusi itu tidak mendukung untuk diskusi. Jadi satu soal jawabannya sama, satu mendahului, kemudian yang lain mengikuti, itu tidak mendidik kita secara akademik, tidak mendidik kita untuk berpikir logis, berpikir memahami materi statistik. Demikian. Sementara ini yang bisa saya sampaikan, Mbak Zakia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Solikin untuk insight yang luar biasa siang hari ini. Kalau misalnya bisa saya rangkum nih ya, mungkin beberapa tipsnya nih. Yang pertama banget itu adalah registrasi lebih awal. Karena kalau misalnya kita registrasi lebih awal, kita pasti akan bisa belajar lebih awal juga. Karena BMP-nya itu datangnya akan jauh lebih cepat. Jadi persiapan untuk menuju tuton, tuweb, ataupun TMK mungkin akan lebih bagus lagi gitu ya. Nah, dengan persiapan lebih bagus, mungkin teman-teman jadi bisa lebih percaya diri sama kemampuan diri sendirinya dan juga tentunya penguatan mental mental kejujurannya juga ya untuk bisa mengerjakan diskusi, percaya sama kemampuan diri sendiri. Dan tentunya kembali lagi ke niat yang mana belajar itu memang untuk mencari ilmu, bukan hanya sekedar mencari nilai seperti itu ya, Kak. Oke, luar biasa materinya. Oke, ini adalah sudut pandang dari Kak Solikin selama berkuliah di Universitas Terbuka ya, teman-teman. Dan kakak-kakak semua, nah sekarang kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, ada Kak Febrianti Anggraini. Selamat siang Kak Febrianti. Untuk Kak Solikin sebelumnya terima kasih banyak. Selamat siang, Kak Jakia. Halo Kak Febri, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kak Febri, untuk Kak Febri ini lulusan 2024 juga ya, sama kayak Kak Solikin? Satu angkatan sama Pak Solikin. Satu angkatan. Oke, mungkin sebelumnya karena masih baru banget lulus nih, selamat wisuda untuk Kak Solikin dan Kak Febri. Oke. Terima kasih. Ya, untuk Kak Febri saat ini kegiatannya apa? Sekarang saat ini saya masih di bidang yang sama, masih jadi freelance untuk quality management system. Tapi karena freelance itu kan nggak selalu dapat job ya. Alhamdulillah di sekolah SMA juga ditawarin sebagai coach untuk ekskul MATLAB. Oh, oke, jadi sekarang mengisi juga untuk ekskul MATLAB. MATLAB ini berarti modelan matematika gitu ya? Iya, betul. Kayak matematika club gitu. Betul. Untuk biasanya soal-soal yang dibahas itu soal-soal olimpiade. Oke, keren-keren luar biasa. Oke, berhubungan dengan kuliah di UT, ada ujian yang harus dihadapi, ada tugas yang harus dikerjakan, dan ada motivasi yang harus dijaga. Gimana nih sudut pandang dari Kak Febri? Boleh diceritain aja langsung, waktunya 10 menit. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Kak Jakia, Bu Siti, dan Kak Susi, dan semuanya pihak UT untuk kesempatannya. Yang pasti sebagai motivasi, saya di sini, memang saya ngambil statistik itu sebagai hobi. Jadi karena hobi, saya jadi semangat. Sesulit makin susah soalnya, saya semakin semangat untuk mengerjakannya. Bahkan sampai suami juga pernah bilang, kamu kok ngambil statistik Indo, katanya. Kalau boleh dibilang, kalau
diibaratin kata suamiku, itu rumah hantu loh, rumah banyak hantunya, kok kamu malah masuk gitu. Gitu ya. Yang pasti happy banget, enjoy banget karena memang hobi, karena memang suka, itu yang pertama. Memang yang kedua, cobaannya banyak banget ya, karena selain usia sudah nggak muda lagi, udah lama nggak buka buku pelajaran gitu kan, udah hampir, sudah lebih dari 20 tahun nggak belajar, apalagi yang namanya matematika, apalagi probabilitas gitu kan, jauh banget deh pokoknya. Belum lagi punya anak yang masih kecil, sambil bekerja, itu memang survive banget. Tapi memang selama kita masih berniat, kita masih apa ya, menyukai kegiatan tersebut, itu jadi motivasi sendiri. Dan kita nggak akan pernah merasa keberatan untuk menjalaninya, itu aja sih. Dan yang pasti memang uh, saya tuh pegang hadis Nabi, itu masuk banget ke dalam jiwa. Imal di dunia kakak anak kata isu abadan, wa malil akhirati kakak anak kata mutu godan. Tahu nggak artinya yang Kak Jack ya? Belum tahu nih Kak, boleh dikasih tahu deh. Ya, jadi bekerjalah untuk duniamu, seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu, seakan-akan kamu akan mati esok. Jadi, itu yang jadi motivasi saya untuk melakukan segala sesuatunya itu secara maksimal. Intinya itu, jangan pernah merasa, aku nggak bisa nih, kayaknya aku nyerah aja deh. Sayang waktunya, sayang biayanya. Jadi ya, jalan aja semuanya. Nanti akan ada jalannya. Kita pasrah, tawakal aja semuanya. Itu sih. Apalagi ya, selain itu yang pasti semangat sih, karena hobi, karena suka, karena kita yakin kita bisa, nanti Allah yang ngasih jalan keluar ya. Kalau yang terkait BMP dan lain-lain sudah dijelaskan sama Pak Solikin ya. Makasih Pak Solikin sudah mendetailkan. Jujur saya selama kuliah, kalau boleh, kalau kalian mau lihat, BMP saya tuh rapih. Masih baru semua. Karena saya nggak ngerti baca BMP itu seperti apa ya. Nggak bisa dipahami, bahasanya tuh muter-muter. Tapi ya sekarang teknologi udah canggih ya. Artinya kita nggak perlu menyalahkan kegagalan kita dengan hal yang lain. Karena masih banyak cara kok untuk kita belajar. Cari aja keywordnya di YouTube. Kita nggak perlu baca kalau memang kita malas baca. Jujur saya pun belajar di YouTube. Kalau mau tahu saya tuh sambil ngegosok, sambil masak. Gitu. Mama ya tahu ya. Sambil nyuapin bocah, itu YouTube nyala. Saya dengerin. Nanti pada saat udah paham, saya udah mendengar, saya lagi senggang, YouTube tersebut saya buka lagi. Saya buka lagi, saya catat. Apa aja sih kunci dari yang saya belum pahami, yang harus saya ingat di pelajaran, itu saya catat. Selalu saya seperti itu. Makanya saya daripada baca buku BMP, saya lebih banyak menulis. Mungkin buku saya bisa dijadikan buku BMP kali kalau misalnya kalau mau lihat gitu. Makanya alhamdulillah pada saat persiapan TAP pun saya nggak perlu banyak-banyak nyari referensi lagi karena sudah banyak referensinya dan itu sudah di buku saya semua. Alhamdulillah semuanya lancar. IP-nya juga lumayan, tapi masih di bawah Pak Solikin. Makasih Pak Solikin. Semangat. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan Kak Jatia. Oke, baik Kak Febri. Berarti kalau Kak Febri ini memang dasarnya nih hobi, passion banget nih sama hitung-hitungan ya. Jadi ketika menjalankan juga mungkin nggak terlalu ke pressure gitu. Jadi bisa Tuh. enjoy jalaninnya. Terus tapi mungkin ya kan apa namanya passionnya kita tapi pasti ada tantangan ya. Di balik tantangan itu Kak Febri ini coba cari motivasi ini tadi motivasinya Kak Febri ini pakai hadis ini keren banget sih. Mungkin teman-teman yang lain bisa cari motivasi lain dari apapun itu bisa jadi motivasi ya sebenarnya selagi memang mungkin sesuai dengan keadaan kita saat itu dan bisa membangkitkan semangat gitu. Kemudian untuk masalah BMP lagi-lagi memang mungkin nggak semua orang ini paham ya untuk bisa memahami BMP ini dalam satu kali baca atau dua kali baca dan juga mungkin ada yang merasa kesulitan dengan bahasanya. Intinya dari sini kita harus sadar akan kekurangan kita tuh apa dari situ dan kita mencari solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Memang mungkin solusinya adalah nonton YouTube ya kan nonton YouTube tuh kayaknya lebih
enak didengar gitu. Apalagi kan ada visualnya juga, ada suaranya juga. Jadi sebenarnya nggak ada halangan sih ya untuk segala hal yang sudah yang ada di sekarang kita jalani ini sebenarnya mungkin meskipun ada halangan tapi mungkin ada aja gitu solusinya kan di era yang sekarang ini apa-apa terlihat lebih mudah gitu. Ya. Mungkin ada lagi nggak nih Kak Febri yang mau disampaikan lagi atau mungkin eh, Iya. Kak Febri mau ngasih pesan nih untuk kita mahasiswa-mahasiswa yang sekarang atau Kak Febri ngelihatnya gimana kita butuh apa boleh Kak Febri. Ya, selain yang tadi sudah saya sampaikan, saya juga setuju dengan Pak Salikin ya. Uh, Mungkin kalau dilihat historikalnya, setiap kali ada diskusi itu tahun saya adalah termasuk orang yang pertama upload. Karena saya kenapa? Karena saya berpikir semakin saya cepat upload soal, saya akan pasti akan ada nih orang, Kak, ini yuk, ini ada yang salah kamu yuk, ini dapat dari mana gitu, itu buat introspeksi saya. Walaupun tutor sendiri belum membacanya gitu. Ya, oke lah, nggak masalah. Artinya saya diperhatikan gitu. Dan itu memang tujuan diskusi seperti itu kan. Ini dari mana nih gitu. Walaupun jawabnya nggak di forum diskusi, tapi secara japri gitu, melalui message atau alat komunikasi lain seperti WhatsApp mungkin. Itu banyak sekali. Jadi kita masih punya banyak waktu untuk perbaikan nilai, untuk memperbaiki jawaban kita. Di antaranya itu. Jadi jangan nunggu teman, benar kata Pak Solikin, percaya diri aja kalau memang kita nggak bisa, ya kita usaha lah. Kita harus yakin dengan jawaban kita sendiri. Nggak usah lihat-lihat punya teman lagi lah gitu. Boleh ngeliat punya teman sih nggak masalah kalau menurut saya. Cuman ya punya teman kamu tuh nggak belum tentu lebih yang benar gitu kan. Percaya diri aja gitu. Di antaranya, di tambahannya itu. Jangan menyerah, segala sesuatu pasti akan terasa berat kalau kita menilainya itu berat. Kita buat enjoy aja, kita buat happy, kita buat itu pengalaman, kita anggap itu suatu tantangan yang bisa membuat kita lebih maju lagi. Jadi kita, kalau semakin soal susah, susah tuh makin enak gitu. Makin semangat untuk kita belajar. Buat seperti itu. Insya Allah sukses. Amin. Terima kasih banyak Kak Febri untuk wejangannya nih. Insight luar biasa juga tentunya ya. Oke. Terima kasih banyak Kak Febri untuk masukan, untuk cerita-ceritanya, kesan dan pesannya selama di UT. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke sesi Q&A nih untuk Kak Febri dan Kak Solikin. Untuk teman-teman di sini, partisipan, kakak-kakak semuanya, jika ada yang ingin ditanya boleh langsung raise hand atau di kolom chat ya. Pasti sebenarnya banyak nih yang mau ditanya nih. Karena biasanya kalau di grup suka pada nanya. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya dipersilakan ya. Kita ada waktu sekitar 10 menit untuk Q&A session untuk Kak Febri dan juga Kak Solikin. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, nanti di akhir sesi aja boleh Kak Jat ya, kalau belum ada yang ingin bertanya. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu aja ya ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Kak Teo. Selamat siang Kak Teo. Halo, halo, selamat siang. Kedengeran nggak suara saya? Terdengar jelas. Oke. Kak Teo apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Ini kayaknya aku sering ngedengar nama Kateo, tapi mungkin baru pertama kali ya kita bisa ada kesempatan untuk ngobrol. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal juga Kateo. Kateo, mungkin boleh diceritain dulu saat ini aktivitasnya apa, Kateo? Aktivitasnya ya. Iya, boleh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih yang terhormat tentunya Kaprodi kita, Ibu Siti Khadijah, yang selalu mensupport mahasiswa-mahasiswa statistika untuk lebih aktif. Terima kasih Bu sudah memfasilitasi banyak hal mahasiswa statistika sehingga mahasiswa statistika sekarang tuh terasa punya
nyawanya gitu intinya. Nah, untuk kegiatan saya sehari-hari, saya sebagai operator sekolah dan juga saya juga sebagai guru di salah satu SD negeri di Lampung Selatan. Eh, itu aja sih tugasnya, tugas pokoknya, tugas-tugas lainnya yang mengikuti kayak jadi pelatih drum band dan lain-lain gitu. Oke, nah itu udah kegiatan KTA sekarang nih. Sekarang kita mau mundur nih, kita melihat hari-hari KTO ketika di universitas terbuka. Gimana caranya menghadapi ujian nih, persiapan ujian yang mungkin kadang-kadang waktunya nih mepet sama atau bentrok sama jam kerja. Kemudian gimana caranya bisa menyelesaikan tugas yang cukup banyak dengan tepat waktu dan gimana caranya mempertahankan motivasi untuk bisa oke harus sampai selesai gitu, harus sampai ada gelar S1. Silakan Benar. Kak Teo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau sepengalaman saya di universitas terbuka tentu eh, sebenarnya sama kayak Kak Solikin ya, kalau untuk Tauton dan lain-lainnya semua harus dikerjakan dengan baik karena saya 100% Tuton, nggak ada yang TMK dan nggak ada yang tuweb juga, benar-benar 100% Tuton. Mengikuti Tuton diskusi 1 sampai diskusi 8 eh, tanpa skip, walaupun skip itu waktu tahun 2022 itu berapa kali skip karena udah saking saking bukan saking malasnya sebenarnya karena nggak dinilai-nilai jadi kayak "Ah, sudahlah diskusinya di skip aja ngerjain tugas aja gitu dan fokus ke ujian ada hal rasa malas gitu karena apa yang kita kerjakan tuh feedbacknya itu telat gitu loh. Nah, tapi ya itu tadi kita harus sadar bahwa ya mungkin ini lagi pembenahan tutor apa apa pembenahan tentang cara ya pembenahan statistika pada saat awal-awal dulu deh gitu. Nah, modul-modul itu sebagai kunci kalau saya kenapa? Karena kita sebagai mahasiswa statistika itu wajib baca modul. Mungkin kalau Mbak Febri mungkin nggak pernah buka modul, tapi kalau saya memang harus buka modul, saya harus baca, bahkan ada buku-buku catatan di awal-awal semester tuh saya benar-benar ada buku-buku khusus buat ini, buku tulis, bang, maupun buku modul yang mana ya sebagai sebagai buku catatan lah intinya gitu. Hal-hal yang penting yang harus dicatat gitu. Nah, seiring berjalannya waktu kan udah mulai semester tinggi 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 ada hal-hal yang bukunya rancu dan lain-lain. Itu harus nyari referensi lain. Referensi lainnya dari mana? Dari dari YouTube dan lain-lain. Nah, kalau sekarang kan begitu mudah untuk mencari informasi, ada AI gitu kan. Kalau dulu tuh bener-bener kita ya harus benar-benar mencari dari YouTube, dari sumber-sumber lain, dari referensi-referensi yang diberikan ataupun malah dari jurnal kita dapat itu rumus rumus ininya rumus apa pernah rumus apa ya lupa deh pokoknya pernah saya cari itu nggak temu-temu ketemunya di salah satu jurnal gitu kan oke kita coba ya benar juga sih jawabannya. Nah, ya kelemahannya itu tadi mungkin waktu kenapa sih orang nggak tahu deh persentase sekarang gimana Bu Siti tentang Tuton itu masih banyak yang minat atau tidak atau malah semuanya beralih ke web ataupun ke TMK. Karena persentasenya kan nggak pernah dipublish. Tapi kalau menurut saya Tuton tuh emang sangat-sangat beratnya adalah satu, kita kontribusinya 30% saja. Kedua, yang mana cuman cuman cuma selisih 10% dengan TMK gitu kan. Jadi orang memilih sudah deh saya TMK saja fokus ke ujian. Banyak yang cerita seperti itu. Tapi kan
itu tadi fungsi kita tutor itu kan belajar belajar per bab. Nah di situlah yang sebenarnya yang harusnya teman-teman ambil gitu loh. Jangan merasa pusing, saya harus ngerjain diskusi 1 sampai 8, lalu mengerjakan tugas 1 sampai 3. Ya nggak apa-apa, laksanakan saja karena ilmunya dari situ. Kok TMK dapatnya apa gitu kan? Dapatnya cuma ngerjain soal aja gitu kan. Toh nilai TMK juga nggak muncul, maksudnya nggak muncul tuh nggak ke publish ya beberapa Anda gitu. Nanti tiba-tiba protesnya, protesnya bukan ini, protesnya WA saya, kenapa gitu kan, saya nggak bisa gini-gini, wah gimana? Ya kita kan nggak tahu pola pola si pola belajarnya kayak mana. Rupanya dia ikut TMK. TMK-nya kok asal-asalan ya nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, sekarang udah fasilitasnya udah banyak nih, tuh web udah bisa diikutin. Tuh web tuh oke juga. Kenapa? Dengan tuh web teman-teman bisa banyak banget dapat satu dapat kontribusi 50%. Kedua, teman-teman juga bisa langsung bicara dengan dosennya dan lain-lainnya. Walaupun ada beberapa dosen yang memang nggak jelas untuk menjelaskan si isi tutor tersebut. Mungkin ini PR lagi buat prodi statistika yang mana yuk kita cari coba tutor-tutor yang memang berkompeten dalam hal ini bertanggung jawabnya ya kalau emang udah dijadikan tutor ya dimohon untuk segera menilai gitu. Ada yang rajin banget kalau di tingkat 1 rajin banget ngasih feedbacknya, mas ini dibenerin ya karena ini masih salah gini gini gini. Terus ada juga yang asuransi 2, saking saking salahnya terus-terusan sampai dia bilang mas coba coba kayak gini gini, dikasih arahan banget biar biar aku mengerti si asuransi 2 tersebut. Nah, yang tantangan berikutnya di semester berikutnya tentu ada di PSM, pengantar statistika matematik 1 dan 2. Dan itu nilainya masih terus di bawah 50. Itu membuat kita sebenarnya frustasi. Frustasinya gini, saya udah maksimal baca tutor, baca modul dan lain-lain. Sepertinya itu benar-benar teorinya. Kenapa sih dinilainya kecil gitu kan? Rupanya memang memang apa ya? Kitanya kurang kurang analisis aja gitu setelah diberitahu gitu kan. Jadi teman-teman jangan patah arang untuk meraih S-nya. Kalau emang udah semester 3 ngapain pindah kan? Yuk kejar lagi nggak usah putus asa deh. Karena eh, saya, Kak Solikin, Kak Febri, Kak Wandi pun alhamdulillah kami sukses untuk mendapat gelar itu walaupun IPK-nya mungkin sedikit 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 berbeda, tapi insya Allah dengan pujian semua nih, amin. Ya, nah lalu berikutnya bang itu aja sih mungkin itu tadi kembali lagi mahasiswa harus sadar kalau kita adalah kampus atau eh, metode pembelajarannya jarak jauh. Jadi jangan menuntut lebih kayak konvensional. Jadi kita ini memang harus ekstra, ekstra benar-benar punya strategi tadi yang dikatakan Kak Solikin. Mungkin strateginya seperti itu, saya seperti ini, Mbak Febri seperti itu. Nanti Mas Wandi pun mungkin nanti berbeda lagi. Yang penting apa? Tujuannya sama. Kita dapat ilmunya, bukan hanya dapat gelarnya. Toh saya pun kerjanya harusnya sarjana pendidikan, tapi emang udah terlanjur ngambil di sarjana di statistika, ya sudah jalanin aja. Toh semua bisa dilinearkan kan dengan adanya program profesi guru itu atau PPG. Nah, itu loh teman-teman. Jadi udah jangan terpaut bahwa oh iya nanti statistika nyari kerjaan susah, nggak semuanya kembali ke rezeki masing-masing. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Semangat.
Oke, terima kasih banyak Kak Theo. Ini luar biasa sih. Ini kayak membuka pandangan kita juga nih kalau misalnya takut deh pengen ambil statistika karena misalnya passion nih kayak Kak Febri tadi, tapi tiba-tiba mikir takut nanti kerjanya susah. Padahal kan nggak mesti linear ya, karena sebenarnya kuliah itu tuh nggak cuma pelajarannya kita pilih statistika, tapi sebenarnya pelajaran yang kita dapatkan lebih daripada statistika. Terlebih pelajaran-pelajaran lainnya seperti moral dan lain-lain mungkin ya. Kayak gitu. Makanya mungkin tetap diutamakan untuk kejujurannya, kemudian sikap apa sifat-sifat dalam dirinya bukan hanya sekedar pengetahuannya aja gitu. Jadi harus diimbangi. Kayak gitu. Keren-keren Kak Teo. Oke, kita lanjut ke terima kasih ya Kak Teo. Kita lanjut aja langsung ke narasumber kita yang terakhir yaitu Kak Riswandi. Halo Kak Riswandi. Ya, halo moderator. Halo. Oke, apa Ya, kabar Kak Riswandi? kedengaran. Dipanggilnya ya? Wandi aja, Wandi aja. Oke. Oke, selamat siang Kak Wandi, apa kabar? Selamat siang. Kabar baik, alhamdulillah. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran? Aman, kedengeran Kak. Oke. Nah, Kak Wandi, sebelumnya salam kenal. Kak Wandi, boleh diceritain dulu nih sekarang aktivitasnya apa? Oh iya, oke. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Siti Hadijah Hasanah selaku Ketua Program Studi Statistika Fakultas Sains dan Teknologi. Yang saya hormati juga Bapak Ibu alumni yang menjadi narasumber pada kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati, yang tentunya yang sangat saya banggakan, teman-teman pengurus lembaga Himasta dan seluruh mahasiswa yang bergabung pada kegiatan ini. Ya, ucapan terima kasih tentunya atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan suatu kebanggaan dan kehormatan bisa menjadi bagian daripada kegiatan ini. Ya, jadi mohon izin ya teman-teman untuk menyebut atau menyapa dengan sapaan teman-teman ya. Mengawali materi saya pada kesempatan ini, saya sebelumnya mengapresiasi dari materi atau pengalaman-pengalaman yang para alumni sebelumnya sampaikan. Jadi ada beragam pengalaman dan perjalanan hidup mereka, perjalanan mahasiswa mereka, dan ini menandakan bahwa di dalam kampus memang banyak warna. Jadi silahkan teman-teman pilih yang mana. Tapi satu hal jangan teman-teman lupa bahwa 15 tahun ya nasib ya. Jadi ini ada ungkapan 15 tahun nasib teman-teman bergantung pada apa yang teman-teman lakukan pada hari ini. Mau berbuat apa 15 tahun ke depan, mau seperti apa di 20 tahun ke depan, tergantung keseriusan teman-teman menjalani hidup di hari ini. Tapi saya pikir ini adalah ungkapan yang bersifat luas. Kalau kita mau berbicara lebih kompleks, lebih konkret, ya, bisa kita terapkan di dalam kuliah. Ya, khususnya dalam hal kewajiban menjadi mahasiswa. Jadi sebelum saya lanjut mungkin perkenalan dulu ya, karena saya pikir saya yakin banyak teman-teman mahasiswa yang belum mengenal. Begitupun juga senior-senior saya, alumni UT. Ya, jadi perkenalkan nama saya Riswandi, biasa disapa atau dipanggil Wandi.
berasal dari Universitas Terbuka ataupun UPPJ Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi ada yang kenal Sulawesi Tenggara, sudah ada yang kenal. Jadi saya dari ujung pelosok Sulawesi, begitu ya kira-kira. Saya alumni tahun 2024 kemarin juga bersama dengan dua teman-teman narasumber yang lainnya. Ya. Jadi saya lanjut bahwa sebagaimana saya katakan sebelumnya bahwa senang sekali bertemu dan menyapa teman-teman pada kegiatan ini meskipun hanya sebatas pada ruang virtual. Namun saya harap ini tidak mengurangi esensi dan substansi daripada silaturahmi kita. Jadi lanjut, saya mulai dengan kata bahwa apa sebenarnya kewajiban mahasiswa? Apa kewajiban mahasiswa? Kita tahu bersama bahwa kewajiban itu pertama kita membayar, ya tentu ya membayar UKT. Kemudian belajar, mengerjakan tugas, melaksanakan ujian atau melaksanakan UAS. Kemudian yang paling terakhir adalah membuat karya. Kalau di dalam UT teman-teman mahasiswa kita kenal sebagai istilah karya tulis ilmiah. Nah, inilah gambaran umum tugas atau kewajiban kita menjadi mahasiswa. Untuk sukses melaksanakan semua ini teman-teman, kita akan melewati, saya menyebutnya dengan istilah rambu-rambu mahasiswa, ya berbeda dengan kurang lebih seperti dengan rambu-rambu di lalu lintas. Yang kalau kita bersabar, bisa kita sampai pada tujuan dengan selamat. Seperti itu kira-kira. Jadi apa tujuan kita kuliah? Salah satunya yang paling utama dan realistis adalah mendapatkan gelar sarjana. Jadi itu. Untuk mencapai itu teman-teman, bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan pertarungan mental, pertarungan fisik, ya, pertarungan emosional, pertarungan perasaan. Ya. Dan inilah yang kemudian sebelumnya saya sebut sebagai rambu-rambu mahasiswa. Karena kita tahu bahwa perjalanan mahasiswa teman-teman tentunya akan menjumpai situasi di mana mental dan perasaan kita akan diuji, waktu dan tenaga kita akan dipertaruhkan. Ya. Sehingga tema pada kesempatan ini atau pembahasan ini adalah kuatkan pertahanan diri teman-teman. Ya. Kuatkan pertahanan diri. Ya. Kuatkan pertahanan diri teman-teman untuk menghadapi pertarungan mental, perasaan, waktu, dan tenaga. Karena kita melihat kenapa saya menganggap ini penting untuk dibahas. Karena kita melihat di luar sana teman-teman kita atau bahkan di lingkungan dekat kita, kerabat ataupun teman kita, ya, karena kelelahan mental, emosional, kelelahan fisik yang tidak terkontrol, ya, akan membawa mahasiswa pada sifat yang apatis, masa bodoh dengan tugas. Dan kita ketahui sama-sama teman-teman, hati-hati bahwa sifat apatis inilah hanya akan membawa pada dua pilihan. Pertama, terpenjara di dalam kampus atau menjadi mahasiswa yang abadi. Ya. Kemudian yang kedua, keluar tanpa penghargaan. Ya, bisa jadi karena seleksi alam, kemudian karena pilihan sendiri. Ya. Jadi kita kembali harus mengontrol atau mengendalikan diri kita
dari sifat-sifat yang kemungkinan akan menghambat karir kita dalam perjalanan kita mencapai tujuan sebagai siswa. Dalam hal ini menjadi sarjana atau dapatkan gelar. Ya, seperti itu ya. Kemudian saya mau mengajak teman-teman mahasiswa untuk kita kembali mengingat pengalaman, sebagaimana ini adalah menjadi pengalaman saya, bahwa di mana letak mental kita atau perasaan kita akan diuji. Nah, mental dan perasaan kita diuji ketika kita mendapatkan kesulitan di dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah. Ya, karena faktanya tugas yang diberikan oleh ibu dosen kita, bapak dosen kita, itu tidak selamanya di dalam kontrol pemahaman kita. Kita harus yakin itu. Ada saat di mana kesulitan-kesulitan tertentu itu muncul. Ya, sehingga hal inilah akan mempengaruhi perasaan kita, mental kita. Kemudian selanjutnya apalagi yang bisa mempengaruhi mental kita, teman-teman, pengalaman saya. Jadi yang saya utarakan semua ini adalah bersumber dari pengalaman saya menjadi mahasiswa. Jadi yang bisa membuat mental kita berpengaruh ketika kita mendapatkan kritikan ataupun penolakan dalam tugas. Ya. Sebagaimana kita sudah berusaha mengerjakan tugas, ya, berupaya sekuat tenaga, mengorbankan waktu, tapi kemudian tugas kita dihargai dengan nilai yang kurang memuaskan. Ya. Maka inilah juga teman-teman yang akan mempengaruhi mental kita. Kemudian apalagi? Ya. Selanjutnya yang bisa mempengaruhi mental dan perasaan kita adalah kehilangan orang yang kita cintai. Begitu ya? Sepakat itu teman-teman. Ya, jadi tapi ini jangan tidak dibahas terlalu dalam karena tapi poin ini saya pikir teman-teman sepakat ya. Ya, di tengah kesibukan misalnya mengerjakan tugas tiba-tiba dapat notif yang kurang meyakinkan. Itu bisa juga mempengaruhi. Ya. Kemudian apa yang selanjutnya, apa yang saya sebut sebelumnya sebagai rambu-rambu mahasiswa, termasuk juga di dalamnya pertarungan waktu dan tenaga kita. Nah, jadi saya pikir ini jelas ya, bahwa di apapun dalam kehidupan ini, yang namanya pekerjaan, yang namanya kegiatan, khususnya kita sebagai mahasiswa, harus mengorbankan waktu dan tenaga kita. Ya. Karena teman-teman, sistem yang diterapkan oleh UT, ya, sebagaimana kita tahu di dalam platform perkuliahan ada e-learning, yang sebagaimana disebutkan tadi narasumber sebelumnya, bahwa di dalam e-learning ada di setiap mata kuliah ada kegiatan belajar 1 sampai dengan kegiatan belajar 8. Ya. Dan mengharuskan itu semua harus kita kerjakan dengan tepat waktu. Ya. Pertarungan waktu dan tenaga teman-teman tidak bisa kita lepas daripada perasaan itu. Makanya yang hanya kita butuhkan adalah manajemen atau rencana manajemen waktu yang baik. Saya tidak jelaskan mendetail bagaimana cara membuat rencana waktu karena saya pikir ini sifatnya kondisional ya teman-teman. Silahkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan teman-teman masing-masing. Tapi yang paling penting, buatlah rencana yang paling taktis untuk waktu kalian. Apalagi kita kenal, kita tahu bersama bahwa mahasiswa UT ini kebanyakan bekerja sambil kuliah. Jadi memang harus taktis membuat rencana waktu yang betul-betul efisien. Ya. Selanjutnya yang juga tidak akan terhindar ya dari kehidupan kita sebagai mahasiswa adalah rasa jenuh teman-teman, rasa bosan. Ya. Izin mengingatkan Kak, 3 Di menit dalam lagi. siap, oke.
Jadi saya singkat saya rasa bosan. Kenapa kita mengalami rasa bosan, rasa jenuh dan lain-lain? Karena kebiasaan yang berulang dan kegiatan yang monoton. Kegiatan e-learning itu tugas satu, tugas dua, kegiatan belajar satu, kegiatan belajar dua. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang berulang membuat kita merasa jenuh, merasa bosan. Ya, kemudian tips saya untuk ketika teman-teman berada pada situasi itu, sebagaimana juga yang pernah saya terapkan semasa kuliah, bahwa kembalilah memotivasi diri. Nah, bahwa apa yang teman-teman sudah mulai harus teman-teman akhiri. Ya. Dalam arti kata bahwa ketika teman-teman sudah memutuskan untuk kuliah, jangan pernah berhenti sebelum kampus memberikan teman-teman penghargaan dengan label huruf di belakang nama teman-teman. Jadi tetap semangat teman-teman. Menjadi mahasiswa itu tidak mudah, namun semua akan dilalui oleh mereka yang semangatnya tidak akan goyah. Wisuda tidak hanya diraih dengan kepintaran akademis, melainkan juga dengan semangat. Jadi jangan biarkan semangat teman-teman goyah hanya karena mendapatkan tugas yang sulit, tugas yang ditolak, karena sejatinya itu adalah proses teman-teman. Ya. Teman-teman hanya bisa menerima dan menjalankan. Mungkin yang terakhir, karena waktu juga cukup, saya ingin mengatakan bahwa sebelumnya masih banyak pengalaman yang ingin saya sampaikan. Karena tidak mungkin pengalaman selama kuliah bertahun-tahun hanya selesai dengan 10 menit. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, cuma sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, dan mungkin ini kita sadari, bahwa ratusan bahkan ribuan ya orang-orang di luar sana yang seusia teman-teman ataupun seusia saya ya, yang juga ingin merasakan yang namanya bangku perkuliahan. Tapi karena sesuatu dan lain hal, karena mungkin keterbatasan ekonomi, keterbatasan finansial, mereka akhirnya mengubur mimpi-mimpi mereka. Nah, saya ingin mengatakan bahwa bersyukurlah teman-teman pada hari ini karena masih diberikan kesempatan untuk merasakan dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Saya pikir cukup teman-teman. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, terlebih lagi kepada diri saya pribadi. Akhir kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Wandi, ini nasihatnya dalam banget ya. Keren banget nih tentang menjaga pertahanan diri. Bener banget, jadi kalau kuliah itu kan pasti ada, kita mungkin kalau istilah Gen Z itu bilangnya mental health ya. Itu sebenarnya nyata sih sebenarnya ada di mana kita ngerasa akhirnya ngedown banget, diskusinya nggak dinilai-nilai atau ternyata nilainya jelek di waktu yang udah mepet nggak sempat ngebenerin lagi. Tapi kembali lagi mungkin yang namanya perjalanan kehidupan itu memang kan apalagi kita sebagai manusia-manusia yang bertuhan ya kita pasti percaya ada yang namanya campur tangan yang maha kuasa yang mana itu memberikan pelajaran untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Intinya ada hal-hal yang di luar kendali kita tentunya ketika menjalankan perkuliahan. Makanya penting juga untuk menjaga pertahanan diri seperti yang disampaikan sama Kak Wandi tadi. Seperti itu Kak Wandi, betul? Iya, iya begitu ya. Terima kasih. Seperti itu. Betul sekali. Keren-keren. Oke, dari sini Suaranya belum di depan. oh iya maaf. Dari sini saya juga baru ngeh lagi nih kalau ternyata kan UT itu dari seluruh Indonesia ya, hampir lupa gitu. Kak Wandi tadi dari UT Kendari. Nah, mungkin tadi kalau KTF itu dari UT mana? UT Lampung ya? Benar. Ya, kemudian ada Kak Febri. Kak Iya, Febri benar. dari UT Jakarta. Jakarta dan Kak Solihin dari UT mana Kak? Yogyakarta.
Yogyakarta pas banget keempat narasumber kita kita yang dari UPBCT yang berbeda nih dari beberapa titik yang ada di Indonesia. Keren banget. Dari sini kita jadi bisa menjalin silaturahmi yang mungkin sebenarnya mungkin nggak kepikiran sama kita ya untuk ketemu rekan-rekan kita dari luar UPBJJ mungkin. Tapi sekarang di hari ini kita bisa ketemu dan saling. Masya Allah, keren. Terima kasih banyak untuk kakak semua. Sekarang kita mulai aja sih Q&A-nya. Kayaknya mungkin ada beberapa peserta yang pengen nanya-nanya nih terkait ujian dan juga motivasi. Mungkin masih ada beberapa yang ingin ditanyakan dari teman-teman peserta. Disilakan. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Jakia dan terima kasih juga semua informasi yang disampaikan oleh keempat narasumber. Ya mungkin dari tadi saya lihat nggak ada yang bertanya, padahal saya udah banyak kali nih pertanyaannya saya sudah simpan. Namun ada pertanyaan nih. Sebenarnya saya ingin bertanya, eh, apakah ada nih ya eh, perjalanannya sewaktu kuliah, apakah ada pengalaman yang menarik nih sewaktu kuliah? Misalnya, sewaktu ujian pernah terlambat atau adalah hal-hal lucu mungkin yang dialami sewaktu kuliah. Boleh, saya ingin diberikan jawaban dari salah satu narasumber kita kali ini. Terima kasih. Baik, kasus ini. Nah, dari pertanyaan kasus ini mungkin ada yang mau menjawab terlebih dahulu di antara Kak Solikin, Kak Febri, Kak Theo, dan Kak Wandi. Dipersilakan jika ada yang mau menjawab terlebih dahulu. Atau Saya dari dulu. Kak Solikin, boleh silakan Kak Febri. Saya punya pengalaman betul waktu itu TAP ya. Saya mengalami yang seperti Kak Teo ceritakan di grup. Kalau dengan 4 soal itu mengerjakan yang paling terakhir. Saya pernah ngalamin itu sampai saya introspeksi diri. Ini perasaan gampang gitu loh. Tapi karena memang waktu itu kendalanya adalah kalkulator saya masih jadul banget. Jadi saya harus menghitung satu-satu. Sampai akhirnya saya karena waktunya sudah mepet, yang seharusnya jam selesai ya maksimal. Jam selesainya itu jam 11. Saya sampai jam 1 belum selesai karena saya kesian sama pengawasnya. Akhirnya ya sudahlah, nomor terakhir saya cuma jawab setengah, nggak sampai full. Saya yakin saya nggak mungkin dapat A di situ, Pak. Saya bisa. Akhirnya, ya wis, karena itu sudah, saya setelah itu saya register ulang di semester berikutnya dan betul benar aja seperti yang saya duga, saya cuma dapat B TAP waktu pertama kali. Di semester berikutnya, saya yakin saya bisa. Saya daftar lagi TAP, saya beli kalkulator yang benar-benar comfort seperti yang saya pernah ngajarin waktu itu, materi apa ya, yang acara StatMat itu saya ajar benar-benar pengalaman saya pribadi, penggunaan teknologi itu sangat penting ya untuk memperbaiki nilai, karena memang alhamdulillah di UT juga nggak melarang penggunaan kalkulator ya. Alhamdulillah justru setelah saya punya kalkulator itu, saya bisa menyelesaikan tugas soal TAP kurang dari setengah jam. Amazing. Amazing. Ya masalah. Alhamdulillah banget. Dan alhamdulillah juga tercapai tujuan saya mendapatkan TAP nilai A. Karena sayang banget ya kalau TAP nilainya di bawah A, karena itu berapa, 12, 16, 6 SKS ya? Atau 12 SKS ya? Sayang banget. Itu pasti nilainya anjlok banget kalau TAP nilainya nggak sampai A. Dan berugi banget, pasti pengalaman statistik, pemahaman statistiknya itu sangat kurang. Karena di TAP itu bener-bener soal akumulasi lah ya, selama kita kuliah, ilmunya dari situ. Itu aja sih Kak Jack ya, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Febri. Semoga dijawab ya Kak Susi. Nah, kira-kira dari kakak ada yang mau respon menanggapi pertanyaan Kak Susi lagi atau tidak nih? Kalau tidak kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
masih ada yang ingin menjawab atau sudah terwakilkan nih sama Kak Febri? Sudah sepertinya. Oke, sepertinya sudah ya. Kalau gitu, gimana Kak Susi? Apakah sudah terjawab? Kayak sudah terjawab, Kak Jakia. Boleh langsung ke pertanyaan berikutnya saja, boleh. Oke, masih banyak Kak Susi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari kolom chat ada Kak Elis. Kak Elis mau nanya nih katanya, gimana cara menghadapi kesulitan selama menjalankan pembelajaran sehingga bisa sampai mendapatkan gelar dan nilai yang tinggi? Nah, ini menarik sih pertanyaannya. Boleh siapa yang mau jawab? Kayaknya itu tadi udah diwakili semuanya ya, Kak ya. Sebenarnya udah terjawab sih ya. Gimana caranya mendapatkan, intinya yang pertama adalah menggali motivasi lagi gitu kan. Kemudian melihat tantangan-tantangannya dan cari solusinya apa begitu. Oke, kita lanjut aja deh kalau gitu ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, kira-kira mata kuliah dari kamu Amar Hardian, izin bertanya kira-kira mata kuliah di Prodi Statistika yang perlu diantisipasi dan lebih baik itu apa ya? Sederhananya mata kuliah yang paling sulit ini apa? Kita di spill nih Kak. Boleh deh langsung diceritain nih. Dari Kak Solikin, Kak Febri, saya atau Kak Wandi. Silakan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sebenarnya semuanya itu tidak ada yang sulit. Maksudnya, jadi dimulai dari semester 1. Ini dari pertanyaan siapa tadi Kak ya? Mbak Elis, Ya, bukan. Kak Muammar Hardian. Mas Muammar, Mas Hardian ya. Jadi mulailah dari semester awal. Jadi semester 1 itu ada namanya matematika, ada kalkulus. Itu malah yang paling susah, Mas. Kenapa? Kalau matematika 1 sampai matematika 5 di jurusan statistik itu kita paham, yakinlah materi statistik yang lain itu akan lebih mudah. Gunanya apa? Semester 1 itu ada matematika 1, nanti di semester 2 ada matematika 2, dan selanjutnya sampai matematika 5 kalau nggak keliru itu sebagai dasar. Makanya kalau untuk yang non-sipas karena bebas mengambil mata kuliah, harusnya itu ya diurutkan, Mas. Ngambilnya itu ya statistik 1, statistik 2 harus urut, jangan melompat-lompat. Katakanlah ngambil semester 1 tidak diambil tiba-tiba ngambil yang semester 4, semester 3. Itu nanti akan terputus, pasti bingung karena kurikulum dari semester 1 sampai semester 8 itu kan sudah tertata. Tingkat-tingkatannya itu urut-urutannya sudah ada. Jadi sebenarnya kalau semester 1 itu lulus dalam arti kita paham, bukan lulus bijinya harus A, itu gampang nanti. A itu gampang itu. Saya itu sampai pengen punya nilai C, D itu pengen, tapi nggak sampai lulus itu nggak terlaksana. Itu pahami dari awal sampai semester selanjutnya. Sampean misalnya semester 2. Ya pahami betul-betul semester 2 itu. Jadi nanti kalau sampean paham, semester selanjutnya itu insya Allah tidak ada kesulitan. Begitu. Jadi karena itu sudah urut, Mas. Nanti kita belajar metode statistik 2. Itu nanti akan berlanjut lagi. Itu digunanya untuk apa? Selanjutnya akan lebih spesifik, mata kuliah spesifik, stokastik, mata kuliah PSM, pengantar matematika statistik itu yang menjadi dasar, salah satu dasar yang diujikan dalam TAP begitu. Jadi kalau nanti itu kan pada saat TAP pada bingung itu mata kuliah soal-soal nomor 1 PSM, pengantar matematika statistik itu dianggap momok. Padahal itu nanti kalau matematikanya dari 1 sampai 5 itu lulus, itu TAP-nya PSM-nya itu lancar. Karena semuanya itu kalkulus, integral, turunan, integral, cuma seperti itu aja. Coba diperhatikan di TAP itu, di mata kuliah PSM itu cuma seperti itu. Jadi diperhatikan di UT itu soalnya itu ternyata misalkan distribusinya itu ya kalau tidak ini distribusi ini kayak gitu aja dipelajari. Tidak ada yang susah, insya Allah bisa.
intinya jangan sampai terputus. Jadi jangan sampai mengambil mata kuliah lebih tinggi sebelum menyelesaikan mata kuliah pranya, ya, jadi pra mata kuliahnya, nah, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jawab bangetnya sebenarnya tuh nggak ada yang sulit, apalagi kalau misalnya teman-teman ambilnya SIPAS, karena dari SIPAS itu mata kuliahnya benar-benar bertahap dari yang paling dasar dulu nih, mirip banget sama pelajaran SMA nih. Pengalaman dari saya pribadi ya, mirip sama pelajaran SMA kelas 12, kemudian bertahap lagi naik ke metode statistika 2 dan seterusnya. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir, intinya tinggal belajar yang tekun aja gitu ya. Karena sebenarnya sudah dipersiapkan dengan matang konsep untuk kita belajar secara mandiri ini. Oke. Terima kasih Kak Solikin dan semoga menjawab ya Kak Hardian. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Asep. Izin bertanya, saya baru semester 2, pelajaran-pelajaran yang berhubungan statistik membuat saya apakah saya tidak salah pindah jurusan karena merasa mentok mempelajari statistik yang paling relate dan mudah dipahami harus seperti apa? Oh, mungkin ini fase-fasenya Kak Asep ini kehilangan motivasi nih, sampai-sampai ngerasa kayaknya salah jurusan. Oke, mungkin boleh dijawab sama Kak Theo, Kak Wandi, dipersilakan, atau Kak Febri, Kak Solegin, boleh? Oke, saya yang jawab ya. Silakan, Kak. Iya, sebenarnya agak rancu itu pertanyaan, tapi lebih ke ya, yang penting jangan patah arang tadi. Ya tetap tetap lanjutin aja. Baru semester 2 kan? Baru semester 2 itu masih awal-awal. Kalau ngambil SIPAS berarti masih ketemu metode statistika satu, kalkulus kalau salah ya, kalkulus. Masih mata kuliah umum. Nah, itu dijalanin aja. Nggak perlu namanya takut mentok dan lain-lain. Kalau mentok tanya aja di grup gitu. Nanyanya bukan jawabannya. Misalnya gini, misalnya kayak mana sih tentang materi ini, apa gimana. Apalagi sekarang di Himastat kayaknya udah ada akun YouTube yang mengulas tentang mata kuliah itu dari para narasumber-narasumber yang berkompeten. Jadi bisa dibuka lagi YouTube Himastatnya atau YouTube statistikanya supaya bisa diputar lagi. Karena di situ dijelasin tentang bagaimana cara mengerjakan soal ini itu, bagaimana memahami modul satu, modul sampai modul 9, tips-tips dan lain-lain di situ udah lengkap kok di start game kalau nggak salah di topik tentang start game. Ya, itu aja Mas Asep Saifuddin, pokoknya jangan menyerah, nggak ada kata menyerah deh, pokoknya lihat-lihat kita ini aja, lihat-lihat kita yang udah lulus ini, alhamdulillah sih sampai saat ini masih hidup, masih masih bahagia gitu. Untuk mah cuman ujian batu kerikil aja. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak. Ya, benar banget. Kalau misalnya tadi kita ngambil lagi dari kerja kawan, atau udah mulai harus itu lagi. Jadi untuk Kak Asep, harus semangat. Iya, kalau bisa dilanjutkan ya Kak Asep, kalau misalnya jenuh atau segala macamnya. Suaranya putus-putus Kak Ya, Jakia. moderator, cek cek. Masih putus-putus Kak Zakia. Iya, silakan Kak Wandi. Kak Wandi kayaknya mau on mic. Ya, pertanyaannya tadi apa di kemungkinan dia merasa salah jurusan ya. Ya, jadi sama, artinya saya hanya menambahkan dengan yang disampaikan Kak Theo, bahwa memang ada fase di mana kita ada pada perasaan itu. Merasa kehilangan arah mungkin ya, seperti itu. Sehingga mereka merasa bahwa mereka ini salah jurusan karena kesulitan-kesulitan mungkin yang mereka dapatkan. Tapi saya mau mengatakan bahwa teman-teman yang bertanya, bahwa silakan teman-teman
terima dan jalankan prosesnya. Dan rajin-rajinlah membuka YouTube ataupun literasi bagaimana prospek kerja seorang statistikawan, ya, atau apa namanya, bagaimana lulusan statistika itu ditampung oleh berbagai jenis bidang pekerjaan di luar sana. Nah, karena mungkin tidak semua, tapi sebagian besar bahwa tujuan kita kuliah ya, untuk mendapatkan pekerjaan. Dan saya mau katakan bahwa kuliah di statistik, ketika Anda sukses di sana, Anda lulus dengan bekal yang memang sudah Anda dapatkan, pasti akan ada pekerjaan yang bisa menampung teman-teman. Jadi saya pikir itu jangan pernah, istilahnya jangan ragu dengan apa yang teman-teman sudah mulai pada hari ini. Lanjutkan. Oke. Saya pikir itu. Terima kasih. Berat. Terima kasih banyak Kak Wandi untuk Kak Asep, semangat ya, juga disemangatin sama alumni-alumni statistika nih. Semoga nggak ngerasa salah jurusan lagi. Kalau misalnya ngerasa mungkin kesulitan atau segala macamnya, bener kayak yang Kak Teo bilang, silakan aja langsung ceritain curhat di grup statistika Unif terbuka, nggak apa-apa. Karena kalau sepenglihatan aku juga, sepenglihatan saya nih, senior-senior kita nih sangat-sangat welcome, kayak ada yang ngeluh sedikit aja langsung motivasi nih. Ini keren banget sih kekeluargaan di statistika. Semoga terus seperti itu ya. Kajian untuk yang masih baru-baru jangan putuskan. Mudah-mudahan sejauh ini kalau belum nanti cari informasinya di Instagram Mas. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Suaranya terlalu kecil Kak Jaki ya. Hilang-hilang. Maaf ya, udah. Masih belum. Headsetnya mau buka, nggak usah pakai headset. Oh, nggak pakai headset, bener Nggak pakai headset. Sinyalnya berarti. ya. Oh, udah lumayan jelas. Masih agak jauh dia Kak. Suaranya. Bentar ya. Halo, cek. Belum kedengaran Kak Jaki ya, atau boleh sekali dialihkan ke saya aja, boleh Kak Jaki ya? Oh, boleh kasus sih setelah nanti Oh, iya. kali. Ya, baik teman-teman semua, untuk pertanyaannya sudah terjawab semua ya. Sekedar mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi supaya nanti sertifikatnya akan dikirimkan kepada mahasiswa yang mengikuti Zoom kita hari ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada keempat narasumber yang sudah memberikan motivasi kepada kami, memberikan juga pengalamannya selama kuliah. Semoga membantu kepada kami mahasiswa yang masih aktif sekarang. Semoga bisa lulus tepat waktu dan bisa menjadi lulusan terbaik. Amin. Amin. Saya ada pantun penutup nih. Boleh dibantu cakepnya ya, Kak? Boleh ya? Cakep. Belum. Belum. Sore-sore beli kolak. Cakep. Dimakan saat berbuka tiba. Cakep. Ilmu hari ini sungguh menarik. Semoga bermanfaat selamanya. Terima kasih. Amin. Untuk kembali, saya persilakan kepada Ibu Siti Hadijah. Baik, terima kasih Kak Susi dan Kak Zakia. Ya, terima kasih kepada para narasumber. Tadi ada Kak Solikin
dari UT Jogja, ada Kak Febrianti dari Jakarta, Kak Theo dari Lampung, dan Kak Rizwandi yang paling jauh ini di Kendari ya. Ya, tadi saya sudah mendengar sharing dari mulai Pak Solikin, Kak Febri, Kak Theo, dan Kak Rizwandi. Ini memang ada beberapa catatan yang cukup banyak saya katakan, khususnya untuk PR dari program studi statistika ya. Terima kasih atas masukannya. Mungkin saya jabarkan dulu sebelum saya tutup atau kasus tutup gitu ya. Yang pertama adalah terkait bahan ajar yang perlu diupdate per 3 tahun ya. Dan juga diskusi tuton yang tidak memiliki dampak yang signifikan, serta layanan tadi layanan bantuan belajar ya. Khusus untuk bahan ajar dulu deh. Bahan ajar memang di UT itu dikembangkan sendiri oleh institusi, yang dimana sumber daya manusia untuk penulis dan pengembangan serta penelahan itu dibantu oleh dosen luar, bisa dari pihak universitas negeri atau swasta, atau juga bisa praktisi. Nah, memang ini juga menjadi masalah utama ya, khususnya juga tidak hanya di prodi sendiri, tapi di universitas terbuka untuk semua prodi. Intinya dari program studi statistika akan terus berusaha untuk bisa mengupdate bahan ajar yang nantinya yang teman-teman alumni kan sebelumnya ada bahan ajar cetak ya, tapi nantinya akan dicetak. Pada saat ini lagi proses pengembangan untuk beberapa mata kuliah. Kami tidak bisa semuanya untuk mengembangkan bahan ajar yang terdiri dari 28 mata kuliah. Itu akan dikembangkan bahan ajar interaktif, dan beberapa bahan ajar yang nantinya akan cetak ya untuk yang terbaru ini ada mungkin ada berapa ya, ada 5 ya sepertinya, seperti mata kuliah statistika pengawasan kualitas yang bahan ajarnya itu sudah dari tahun 1984 kalau nggak salah ya, itu akan dicetak baru dengan isi yang substansi juga yang terbaru. Ada lagi demografi, ada analisis runtun waktu, ada rancangan percobaan, dan pengantar statistika matematis. Nah, yang baru nanti yang cetak untuk substansi ya, itu yang tadi saya sebutkan statistika pengawasan kualitas, demografi, dan analisis runtun waktu, serta ada satu lagi mata kuliah terbaru yaitu analisis data kategorik gitu ya. Nah, ini ditambah lagi nanti akan ada kurikulum baru ya teman-teman mahasiswa yang hadir di sini. Jadi nanti akan ada sosialisasinya. Jadi mata kuliah beberapa yang ada di prodi statistika di kurikulum yang saat ini yang ongoing ini akan ada yang tetap ada, seperti misalkan mata kuliah yang memang harus ada di statistika seperti pengantar statistika matematis, rancangan percobaan, metode statistik 1, 2, dan beberapa ya mata kuliah pendukung TAP itu masih ada, tetapi ada juga yang mata kuliahnya itu sudah tidak kami adakan lagi nanti di kurikulum baru, tapi menunggu ya, kami menunggu kurikulum baru ini apakah terrealisasi di tahun 2025 ganjil atau di 2025 genap gitu ya. Nah, jadi nanti akan ada seperti kolaborasi ya di dalam kurikulum baru, akan ada mata kuliah yang murni pure statistika, tapi juga ada terapannya. Nanti kami mengambil dari mata kuliah sistem informasi, ada dari bisnis dan ekonomi juga ada. Jadi sebenarnya nanti akan lebih uh, terapan ya, khususnya di bidang bisnis dan sistem informasi. Mungkin teman-teman alumni cukup untuk mengetahui saja ya, tapi ini untuk mahasiswa baru atau mahasiswa ongoing nanti akan ada sosialisasinya, dan bisa dikatakan informasi ini cukup penting gitu ya. Ya, untuk bahan ajar, program studi terus berusaha untuk selalu mengupdate, khususnya untuk dari segi substansi, di mana kami dibantu ya, karena sumber daya manusia di prodi sendiri itu sangat minim gitu ya. Jadi kami dibantu oleh tutor atau dosen luar gitu ya. Nah,
Untuk bahan ajar, kami usahakan kurang lebih dalam 5 tahun ke depan gitu ya, karena sumber daya manusia dosen UT Prodi sendiri itu sudah mendapatkan lima CPNS, jadi bisa insya Allah mengejar untuk bahan ajar, apalagi untuk yang masalah dalam hal typo atau salah angka, memang ini pasti saya katakan akan selalu ada ya, karena bahan ajar itu kan merupakan sumber utama belajar khususnya untuk mahasiswa UT, dan kami tidak bisa memberikan teman-teman